Masih sering kecewa dengan hasil foto HP yang blur atau video yang terlalu goyang? Itu tandanya kamu butuh HP dengan fitur OIS. Di tahun 2026, OIS bukan lagi fitur eksklusif di HP mahal, karena sekarang sudah banyak HP 2 jutaan yang menghadirkan teknologi ini. Dengan OIS, hasil foto jadi lebih tajam dan video lebih stabil, bahkan saat diambil dalam kondisi kurang ideal. Berikut ini kami rangkum 7 HP terbaik 2 jutaan dengan kamera OIS versi Denso Pro. Di rekomendasi pertama ada Nubia Focus 2 5G. HP ini menggunakan kamera utama berlensa Neo Vision Artificial Intelligence dengan resolusi 108 megapiksel. Kamera ini memiliki ukuran sensor 1/1,67 inci dengan bukaan f/1,8. Spesifikasinya ini membuatnya mudah menangkap cahaya lebih banyak saat dibutuhkan. Untuk meredam guncangan, HP ini memakai AIS untuk saat proses pengambilan gambar. Untuk perekaman videonya, kamu bisa memanfaatkan resolusi hingga 4K 30 fps di kamera belakang. Berbeda dengan kamera depan yang hanya bisa sampai 1080p 30 fps saja. Resolusi kamera selfie-nya yakni di 16 megapiksel. HP ini juga menyediakan beberapa fitur berbasis artificial intelligence untuk meningkatkan kualitas kamera yang dihasilkan. Di antaranya adalah Artificial Intelligence Sport Snapshot yang mampu memotret objek yang bergerak terlihat diam dengan ketajaman yang bagus. Lalu Magic Eraser, Best Take, Portrait Light, Magic Unblur, dan masih banyak lagi. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang kedua ada Tecno Spark 30 Pro. HP ini dilengkapi kamera belakang 108 megapiksel, didukung sensor yang mampu melakukan zoom hingga 3 kali. Kamera utamanya ini juga mampu memotret benda dekat atau jauh, bahkan bisa melakukan digital zoom yang dimilikinya. Sayangnya HP ini hanya bisa mengandalkan kamera utamanya saja, sebab alih-alih menyematkan kamera ultrawide, Tecno menggunakan kamera artificial intelligence atau DEP sebagai pelengkapnya. Beralih di kamera depan, HP ini menggunakan resolusi 32 megapiksel. Sementara untuk hasil rekaman videonya, HP ini bisa merekam hingga resolusi 2K 30 fps atau 1080 pixel 30 fps dengan AIS. Kualitas perekaman ini sudah cukup baik mengingat HP di kelas harganya hanya bisa merekam sampai 1080 pixel saja. Namun kehadiran fitur penstabil gambar berbasis AIS menjadi nilai plus karena mampu meredam guncangan saat merekam sambil berjalan. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang ketiga ada Realme 13. Seperti lini number series lainnya, Realme 13 hadir dengan dukungan kamera yang cukup baik. Lensa utamanya memakai sensor Sony Lithia LIET600 beresolusi 50 megapiksel, sehingga mampu menghasilkan foto yang tajam dan tetap jelas. Sensor ini juga sudah dilengkapi OIS, fitur yang masih jarang ditemukan di kelas harganya, sehingga membantu menjaga stabilitas dan mengurangi blur saat memotret. Sayangnya, kamera pendampingnya hanya berupa kamera makro 2 megapiksel, meskipun modul kameranya terlihat memiliki 4 lingkaran. Di bagian depan tersedia kamera selfie 16 megapiksel yang memberikan detail cukup konsisten. Untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakang hanya mendukung resolusi 1080p 30 fps dengan stabilisasi yang tergolong standar. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang keempat ada Tecno Camon 40. Smartphone ini menghadirkan sensor besar sebagai kamera utama, yakni 50 megapiksel Sony LIET700C serta kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 91,6 derajat. Kamera utamanya sudah dilengkapi OIS sehingga efektif mengurangi guncangan saat mengambil foto, terutama dalam kondisi malam. Sementara di sisi depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel fixed focus. Kemampuan fotonya cukup baik dengan detail tinggi dan exposure yang stabil. Rentang dinamisnya luas saat siang hari di kondisi outdoor. Karakter warna yang dihasilkan mendekati natural tanpa over sharpening berlebihan. Namun saat low light, noise masih terlihat cukup jelas.
Untuk videografi, kamera utama dan kamera depan mendukung perekaman hingga 2K 30 fps. Namun, fitur stabilisasi EIS hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps, sehingga rekaman akan lebih stabil di mode tersebut dibanding 2K. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang kelima ada Poco M7 Pro 5G. Sektor kamera HP ini mengandalkan satu kamera utama beresolusi 50 megapiksel OIS dan kamera depth 2 megapiksel, sehingga ketajaman dan detail yang ditangkap bisa lebih baik. Hadir juga fitur zoom lossless yang membuatnya mampu memperbesar foto dengan tetap menjaga kualitasnya. Secara keseluruhan, hasil kamera Poco M7 Pro 5G sudah cukup baik untuk kelas harganya. Dengan dukungan cahaya yang baik, ketajaman serta detail yang ditampilkan cukup impresif. Apalagi warnanya yang cukup keluar dengan dynamic range luas, terutama jika kondisi sekitar memiliki cahaya yang cukup baik. Untuk rekaman videonya, mendukung di resolusi 1080p 30 fps saja. Hal ini juga berlaku bagi kamera depannya yang memiliki resolusi 20 megapiksel. Yang menariknya, bisa mengubah sudut pandangnya ke 0,8 kali secara otomatis saat selfie berkelompok. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ke-6 ada Infinix Note 50. HP ini hadir dengan konfigurasi multi kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel dengan dukungan 2 kali lossless zoom, kamera makro 2 megapiksel serta light sensor. Untuk stabilisasi, kamera utamanya sudah dilengkapi OIS sehingga hasil foto lebih stabil dan tajam. Dalam perekaman video, HP ini menawarkan kualitas jelas di 1080p 60 fps, sedangkan kualitas maksimalnya mencapai 2K atau 4K 30 fps. Dengan stabilizer off, hasil video 2K 30 fps tetap terlihat impresif saat berjalan. Sementara saat stabilisasi aktif di 1080 pixel 30 fps, videonya menjadi sangat smooth. Pada malam hari, hasil rekamannya cukup jernih dan memiliki warna yang kaya. Tersedia pula night mode untuk foto malam yang lebih terang dan minim noise. Algoritma Infinix Artificial Intelligence RAW meningkatkan detail bayangan dan kejernihan warna. Kamera makronya memungkinkan pengambilan objek jarak dekat dengan detail baik. Kamera depan 13 megapiksel juga menghasilkan foto dan video selfie yang cukup berkualitas. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP terakhir ada Poco M6 Pro. Smartphone ini hadir dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel lengkap dengan PDF dan OIS untuk menjaga stabilisasi, lalu kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 118 derajat, serta kamera makro 2 megapiksel sebagai pelengkap. Untuk kebutuhan selfie, ponsel ini dibekali kamera depan 16 megapiksel. Meski konfigurasi kameranya sudah cukup baik, Poco M6 Pro hanya mampu merekam video hingga 1080 pixel 60 fps. Namun berkat OIS dan Gyro AIS, hasil videonya tetap stabil. Secara keseluruhan, kualitas fotonya menawarkan pemisahan objek yang tepat dengan warna kulit yang natural dan keburaman latar yang terlihat pas. Pada kondisi low light, performanya memang menurun, sehingga night mode sebaiknya diaktifkan agar detail dan terang fotonya membaik. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP terbaik 2 jutaan dengan kamera OIS pilihan Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.